hoax, ya mungkin nanti bisa ditelusuri lagi ya. Tapi itu berarti membuktikan bahwa benar di Indonesia pun hoax itu bisa memicu kerusuhan. Ada hoax gempa, oke betul sekali Bu Kajri. Ada hoax gempa. Itu belum hoax yang artis ya, kawan tular nalar. Kayak ini deh, kemarin itu ibunya Elma Teana digambarkan ditelantarkan oleh Elma Teana dan adiknya si Sony, padahal ternyata itu videonya dipotong separuh. Nah itu kan hoax. Kelihatan banget ya kalau kita ibu-ibu jamaah infotainment ya. Nah, kita pengamat media kawan tular nalar. Jadi hal-hal sedemikian, hal seperti itu kita harus kepoin ya, harus update. Jangan sampai kudet. Nah, baik. Slide berikutnya Mas Supri. Nah, karena kita ini ada dua hal yang akan kita bahas, itu berpikir kritis dan kurikulum tular nalar sampai jam 3, jadi saya harus memanfaatkan waktu sedemikian efektifnya untuk menyampaikan hasil riset bahwa ternyata menurut Kominfo nih ada 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia, dan selain itu selama setahun terakhir ada 93 juta penonton YouTube di Indonesia. Ini artinya warga negara kita, orang Indonesia ini sudah banyak yang lebih mengkonsumsi internet atau lebih terpapar internet daripada media mainstream atau media, atau kalau zaman dulu nonton baca koran, dengerin radio, nonton TV dengan channel-channel nasional begitu ya. Orang lebih kemudian banyak yang beralih ke menonton YouTube. Dan Instagram menjadi media sosial nomor 1 untuk cyberbullying ya, untuk melakukan penghinaan gitu, mengolok-olok, itu ternyata Instagram nomor 1 untuk cyberbullying. Nah, lalu kemudian yang tadi juga sudah disampaikan keprihatinan kita bahwa sekarang ini di slide berikutnya Mas Supri, kita kebanjiran informasi. Banjir informasi itu di satu sisi ada sisi positifnya, berarti kita sudah mengalami demokratisasi informasi ya, kawan tular nalar. Kita sudah dengan mudah mendapatkan informasi tanpa kita susah payah untuk mencarinya. Tapi luber informasi atau banjir informasi ini memunculkan efek negatif, yaitu problem literasi. Nah, problem literasi ini bukan sekedar problem dalam membaca ya. Kalau zaman dulu itu literasi itu awalnya kan istilah untuk membaca buku ya, tetapi literasi informasi kawan tular nalar. Buktinya ada banyak sekali informasi yang kemudian menyimpang atau menyesatkan, yang itu diproduksi juga dikonsumsi. Jadi kalau kemarin kita sebagai netizen Indonesia, sebagai warga user pengguna internet itu banyak yang mengkonsumsi informasi. Kali ini semua konsumen informasi, semua netizen itu, semua user itu bisa berpotensi menjadi produsen informasi atau pembuat informasi. Tapi akhirnya kemudian munculnya information disorder. Information disorder yang saya sambil baca chat, kalau saya terlewat, ada beberapa guru yang sering bagikan hoax tanpa tahu dan tidak mencari tahu kebenaran berita itu, utamanya di grup WA. Betul sekali. Jangankan guru, kawan tular nalar, pejabat, dosen, profesor, bukan saya dalam rangka menjelek-jelekan sesama kolega dan sejawat ya, tapi ini harusnya memotivasi kita bahwa kita bisa kok sama-sama ya menjadi pribadi-pribadi yang menangkal hoax gitu. Bisa kita ingatkan mereka tentu saja dengan cara yang etis, tidak mengkritik yang tidak etis ya, tapi kita bisa mengingatkan begitu dengan cara yang etis. Saya lanjutkan lagi. Jadi contohnya sekarang itu banyak informasi yang menyesatkan, diantaranya hoax itu tadi, ya kan? Hoax ini sebetulnya istilah yang sudah ada sejak tahun 1800-an loh, kawan tular nalar. Tapi kemudian berkembang dan mulai populer digunakan, dikenal di konteks dunia internet saat ini. Lalu ada hate speech, ada ujaran kebencian, ya. Kalau hate speech itu para pengembang atau founder begitu ya media sosial itu sudah punya mesin, mereka sudah menciptakan aplikasi atau mesin begitu ya untuk mengidentifikasi hate speech, sehingga sudah banyak sebetulnya hate speech yang sudah terfilter. Cuman ada hate speech yang itu diproduksi atau diucapkan, dikeluarkan, diketikkan gitu ya
oleh manusia yang itu tidak bisa ditangkap algoritmanya oleh mesin atau aplikasi tersebut begitu. Nah, itulah tugas kita untuk kemudian kalau ada hate speech kita tidak kemudian baper kawan tular nalar. Jadi kalau sudah mulai niat dan mau istiqomah berinteraksi dengan media sosial, mau istiqomah mau konsisten begitu ya, kita tidak bisa lepas dari media sosial. Syaratnya tuh satu, jangan kebawa perasaan, jangan baper, jangan kalau ada ini tersulut emosi kayak gini erosi gitu, jangan gitu. Santai saja, elegan saja gitu. Lalu ada fake news ya, berita bohong, banyak sekali ini ya, kabar bohong gitu ya, misinformation ini informasinya salah dan orang yang menyebarkannya itu nggak tahu kalau informasi itu salah. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh tadi yang disebutkan ya, bahwa banyak sekali guru yang menyebarkan info yang salah, terutama di grup WA. Bagaimana caranya agar kita mengetahui berita atau informasi yang kita dapatkan atau itu bersifat hoax? Tadi saya sudah sampaikan ciri-cirinya. Ada tanda kalau itu di WhatsApp chat itu forward ya, atau terus merupakan pesan yang sudah diteruskan berkali-kali. Kemudian ada tanda serunya, ditulis dengan huruf digital, dengan kata perintah, ditulis dengan tanda seru berkali-kali, dituliskan dengan tebal, kemudian kapital dengan kata perintah. Lalu nih yang paling penting, kawan tular nalar harus mau melakukan hal yang berikutnya, yaitu menelusuri, memeriksa sumbernya. Caranya mudah sebetulnya, asal kita mau saja ya. Setiap ada informasi, baik itu entah itu kira-kira hoax atau beneran gitu ya, kita salin, kemudian kita tempel ke search engine yang tadi sudah kita praktekkan. Kita copy, kita paste ke situ. Nanti kalau berita itu sudah pernah ada klarifikasinya, akan keluar ya klarifikasinya, sehingga itu sudah dijelaskan hoax atau betul. Dan kita tinggal japri orang yang tadinya menyebarkan hoax itu di grup WhatsApp misalnya ya, link tersebut. Maaf Bapak, Ibu, ini kok ada klarifikasi dari berita yang tadi Bapak Ibu sampaikan ya. Diberikan caption gitu ya, satu kalimat yang biar Bapak Ibu tersebut yang mungkin males bacanya karena panjang ya, itu jadi bisa baca kalimat yang intisari dari artikel klarifikasi tersebut. Ini loh klarifikasinya, ternyata tidak benar kok kalau ramuan air kelapa dicampur jeruk nipis, dicampur jahe, dicampur dan lain-lain sebagainya itu bisa mengobati COVID, karena obat COVID itu belum ada. Tapi ramuan-ramuan itu bisa meningkatkan stamina, sehingga itu merupakan salah satu ikhtiar untuk menaikkan imun. Tetapi tetap bisa berpotensi terpapar COVID kalau tidak prokes. Nah, kayak gitu. Itu memang perlu effort ya. Itu insya Allah menjadi pahala lah kalau dalam perspektif agama ya. Kayaknya di agama manapun kalau menyampaikan berita yang benar itu ada pahalanya. Baik ya. Tadi misinformasi. Infonya salah dan orang yang menyebarkannya tidak tahu kalau itu salah. Kalau masih sebelumnya Mas Supri, kalau disinformasi, infonya salah, dan orang yang menyebarkannya tahu kalau informasi itu salah, sehingga dia memang sengaja menyebarkan itu. Mungkin yang tadi yang dikatakan oleh kawan tular nalar yang ada di sini, mungkin dia pengen terkenal, pengen cari sensasi gitu ya, atau dan lain sebagainya. Lalu ada malinformation, ada malinformation begitu. Kemudian ada fabricated content, ada misleading content, ada imposter content, ada false context, manipulated content, kemudian ada satir. Lalu selain information disorder, ini yang lebih parah lagi dari hanya sekedar informasi yang salah, yaitu cybercrime. Bisa kemudian cyberbullying, carding, defacing, hacking, cracking, phishing, spamming, dan malware. Ini sebetulnya berkaitan dengan informasi security, informasi kerahasiaan identitas, informasi tentang identitas kita ya di internet itu seperti itu. Jadi kalau kita mengekspos siapa diri kita gitu, kita harus tahu bahwa kita berpotensi mendapatkan hal-hal itu gitu, sehingga kita sudah siap gitu ya. Karena kan sebagai seorang akademisi dan mungkin tadi dikatakan LSM gitu ya, penggerak, pengabdi, kan tidak mungkin ya merahasiakan informasi tentang diri kita kan.
Mungkin kita juga harus membangun image ya, membranding image kita sehingga orang-orang tahu siapa kita, dan kita bisa lebih bermanfaat untuk orang sekitar kita, maka kita perlu menginformasikan identitas kita. Tapi kawan tulan nalar perlu tahu saja resikonya, gitu ya. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Supri bahwa perkembangan teknologi tidak dibarengi dengan level literasi media dan daya berpikir kritis. Dan literasi informasi juga hanya ada di beberapa kurikulum sekolah. Mungkin tidak semua sekolah ya yang punya kurikulum tentang literasi informasi, begitu. Beda dengan di Finlandia ya. Di Finlandia tuh sudah beberapa tahun yang lalu itu literasi informasi menjadi kurikulum di dalam sekolahnya, sehingga ketika ada infodemi seperti ini mereka tenang-tenang saja ya, mereka bahkan menduduki peringkat yang atas begitu ya dalam etika berinternet begitu. Nah, kalau dikatakan bahwa di kurikulum di sekolah dan di perguruan tinggi tidak ada tentang literasi informasi, lalu bagaimana? Lalu apakah terus kita kemudian harus mengupayakan kurikulum tersebut? Ya, kalau mengupayakan kemudian jadi seperti kurikulum kalau di perguruan tinggi, kurikulum merdeka ya, atau dinamikanya K13 dengan KTS kayak gitu, nanti kapan selesainya gitu. Maka setidaknya kita perlu berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Slide yang berikutnya, Mas Supri. Berpikir kritis itu kalau menurut Cohen artinya seperangkat keterampilan dan pemahaman, termasuk kemampuan untuk bermain dengan kata-kata, sensitivitas untuk menangkap konteks, emosi dan perasaan, dan keterbukaan pikiran untuk menjadi kreatif dan mendapatkan pandangan baru. Jadi ini seperangkat keterampilan kawan tulan nalar, skill. Kalau skill maka bisa diasah ya. Lalu berpikir kritis, ini nanti harus dihafalkan ya kawan tulan nalar. Nanti kalau post test keluar loh, nanti yang nggak bisa jawab nggak dapat pulsa. Itu hoax. Baik, definisi berpikir kritis yang berikutnya dari Cottrell. Berpikir kritis adalah pembelajaran untuk berpikir secara kritis, analitis, dan evaluatif, di mana terjadi proses yang melibatkan mental, seperti pengamatan, kategorisasi, seleksi, dan menilai. Jadi, karena ini merupakan bagian dari pembelajaran, maka selayaknya lah berpikir kritis ini masuk ke dalam kurikulum sebetulnya. Kalau kemudian kita lihat berpikir kritis ini, coba deh kawan tulan nalar, saya minta perhatiannya untuk memperhatikan tampilan berikut. Slide yang berikutnya Mas Supri. Yang tadi saya sebutkan ada disinformasi, misinformasi, kemudian manipulated context, itu seperti apa? Ini coba kawan tulan nalar saya minta tolong kesediaannya untuk berkenan membuka website cekfakta.com serta website kominfo.go.id. Kemudian cari menu laporan isu hoax. Jadi di situ ada banyak sekali hoax yang saat ini ya sudah ditampilkan. Ini kemarin yang sempat ditampilkan ada salah atau misleading content ya. Salah, berakhir pahit, SK Gubernur dicabut, detik-detik Jokowi umumkan pemecatan Anies. Itu salah, itu berita salah. Kemudian ada lagi berita yang salah, video apel persiapan lockdown DKI. Ada lagi yang salah, itu video ya. Video ternyata bisa salah loh, bisa dimanipulasi loh, bisa diedit. Lalu ada lagi gambar artikel CNN Indonesia yang tadi saya lakukan. Lawan pengaruh Banser, Angkatan Laut Amerika Serikat akan kirim tambahan kapal induk ke US Indo-Pacific Command. Lalu ada lagi disinformasi nih, bersihkan hidung dengan cairan infus untuk hasil swab test negatif. Loh, itu salah ya, itu disinformasi ya, kawan tulan nalar. Ada lagi hoax Rumah Sakit Siloam Karawaci tutup karena nakes terkena COVID-19. Ada juga hoax tentang akun WhatsApp Bupati Malang ya, Bupati Malang. Nah, saya mau tahu nih, sudah ada yang buka website Cek Fakta tersebut belum ya? Ibu Sri Sutiasih Asih bisa ini sudah open mic ya? Ibu Sri Sutiasih ada? Halo Ibu? Oke. Kalau Ibu Sri Sutiasih tidak ada, mungkin yang dari tadi juga sudah join, Pak Karl ya ini ya? CARL ini siapa ya? Pak Karl?
Ada? Halo Pak Kar? Kan nggak mungkin bakal ya? Oke, mungkin nggak ada. Halo. Iya? Ya, halo Bu, selamat sore. Iya. Bagaimana Bu? Pak Kar ya ini ya? Iya, betul sekali. Pak Kar sudah dibuka cekfakta.com? Saya belum buka ya Bu. Belum buka, oke. Saya Mungkin coba bisa dibuka. keluar sendiri. Kenapa? Keluar sendiri. Oke, mungkin bisa dibuka dulu sambil nunggu Pak Kal. Kita ke Ibu Maul Ulfah ya. Ibu Maul Ulfah? Adakah di Sydney, di situ? Sedang begini atau begitu? Ibu Maul Ulfah? Oke. Mungkin Pak siapa ini? Eko Ardian ya? Pak Eko Ardian, anggota Aktivindo juga? Pak Eko? Pak Eko pasti anak pertama ya? Atau Pak Sabri Rahmat deh? Pak Sabri Rahmat? Ibu Henia aja, Bu. Oh, iya gimana Ibu? Henia nih. Bu Mimi. Bu Meli ini, Bu. Oh, Ibu Umi, oke silakan Ibu sudah buka website. Ini lagi di jalan, lagi nyetir ya Ibu. Hati-hati loh Bu. Bu Mimi, Bu Sri Mulyani suntik vaksin untuk pencitraan, tapi kamera nggak Iya, bisa betul. foto. Ya. Iya, itu hoax yang sudah terklarifikasi ya. Ibu hari ini betul sekali. Nah, silakan kawan tular nalar bisa buka lagi ya, itu websitenya cekfakta.com, kemudian kominfo.go.id dan Mavindo Turn Back Hoax ya. Bisa diketikkan di Google Mavindo gitu, nanti akan keluar. Banyak-banyakin ngetik Mavindo di mesin pencarian biar algoritmanya juga semakin banyak algoritma pencariannya. Oke. Terima kasih Ibu. Slide yang berikutnya, kalau itu bentuknya kata-kata kan gampang ya, disalin, tempel, di copy paste di search engine, di Google gitu ya, di googling aja kata-katanya. Slide berikutnya Mas Supri. Nah, kalau bentuknya gambar, ada foto nih, ada gambar, gimana dong caranya? Ya itu, kita coba masuk lagi ke website-website yang memiliki cek fakta atau memiliki kemampuan dan sudah tersertifikasi internasional sebagai website-website yang memeriksa gitu ya akan kebenaran suatu berita. Ada di detik.com, ada di detik.com, kompas.com, tempo.co dan lain-lain yang saya tampilkan di sini. Atau ada lagi slide yang berikutnya, Mas Supri, cara yang berikutnya adalah gambar yang ada disimpan kemudian dimasukkan ke Google Image gitu atau ke TinEye, ke DuckDuckGo dan Yandex. Jadi gambar pun bisa. Nah, kalau video seperti apa? Kalau video di screenshot atau di capture gambar apapun itu yang ada di video itu, kemudian lakukan hal yang sama dengan ketika kita mau memeriksa hoax yang bentuknya foto. Dimasukkan ke Google Image, nanti akan keluar kalau itu sudah terklarifikasi atau belum. Kalau masih belum juga, maka ke slide yang berikutnya Mas Supri tanya ke Hoaxbuster Tools ya, bisa dipasang di HP. Ini aplikasinya ada di Play Store, bisa dicoba dipasang. Kemudian kalau masih juga kesulitan, bisa WA ke nomor ini yang ada di kanan bawah slide ini di Kalimasada 085921600500. 0 sama 0. Harusnya sama semua ya, 0, 0, 0, gitu. Nah, bisa dicoba, bisa disimpan nomor ini, silakan disebarluaskan pada murid-muridnya, teman-temannya, karena sesungguhnya informasi ini ketika semakin banyak yang tersebar ya, yang mendapatkan informasi seperti ini, insya Allah semakin banyak yang terbantu ya, kawan tular nalar, dan ilmu yang dimiliki oleh yang didapatkan hari ini tentu saja lebih bermanfaat, karena tidak hanya diketahui oleh kawan tular nalar saja, tetapi bisa diketahui juga oleh murid-muridnya dan teman-teman lainnya. Maka saya lalu teringat apa yang disebutkan oleh tokoh di slide berikutnya, Mas Supri. Tokoh ini menyebutkan
The problem with quotes found on the internet is that they are often not true. Wah, bahasanya ini ya. The problem with quotes on the internet is that no one can confirm their authenticity. Don't believe everything you read on the internet just because there's a picture with a quote next to it. Kalau kawan tular nalar yang ada di sini melihat gambar ini, apa yang saya minta responnya deh dari kawan tular nalar kalau melihat gambar ini. Bapak Setiawan Budi, Sewu Bapak Setiawan Budi, kalau bahasa Jawa begitu ya. Maaf Pak Setiawan Budi, bisa diaktifkan mic dan kameranya. Bapak Setiawan Budi masih ada di sini? Oh, mungkin terkendala sinyal. Kalau Bapak kalau Ibu deh, Ibu Nurul, Man 4 Nurul, ada? Ibu Nurul? Iya, Ibu Nurul kalau melihat tampilan ini, responnya bagaimana? Apakah pusing begitu ya? Pusing karena bahasa Inggris semua atau gimana? iya Canda. nggak ngerti Mbak. Tahu gitu tadi saya tulisnya pakai bahasa Indonesia dong ya. Nggak ngerti nih. Saya terjemahkan ya. Iya boleh. Apa namanya kurang lebihnya begini karena saya juga nggak ngerti. Masalah pada quotes atau mengutip ya, pada saat mengutip itu, masalah pada kutipan di internet adalah mereka kadang-kadang tidak selalu benar. Terjemahnya gitu ya. Oh iya. Ya, itu kata-kata ini, kemudian di sebelahnya ada gambar ini. Menurut Mbak Nurul gimana nih? Apakah orang ini yang mengatakan kata-kata ini? Belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Tapi kalau Orang ini siapa berdasarkan namanya, Mbak? Abraham Lincoln. Mbak Nurul yakin ini Abraham Lincoln? Ya itu belum tentu. Saya juga nggak tahu kalau itu. Soalnya Mbak Nurul nggak kenal Abraham Lincoln ya? Iya nggak kenal. Harusnya tadi Nggak saya tahu. pasang fotonya Aldebaran Alfahri ya di sini ya. Oke, belum tentu ya. Oke, belum Iya. tentunya karena Mbak Nurul nggak kenal. Terus selain itu kan apa lagi? Selain dari bahasa, kalau dari bahasanya sih belum ada bukti otentik bahwa dia yang mengatakan quotes ini quotes ya Mbak? Iya. Atau iya belum ada bukti otentik bahwa dia yang mengatakan itu sih. Belum ada bukti yang otentik kalau dia yang mengatakan itu. Kalau Mas Randy Saputra, ini dari Aktif Indo juga bukan? Terima kasih Mbak Nurul. Iya, Saya, Bu. sama-sama. Iya, Mas Randy ya? Saya Bu, ini siapa? Bukan Mas Randy deh. Siapa ini ya? Carlo. Oh, ini yang tadi saya panggil-panggil. Maaf ya, Pak. Betul. Saya rasa bersalah tadi nggak bisa buka, jadi saya coba jawab. Dulu saya merasa bersalah, terus saya melupakan. Pak Carlo, menurut Pak Carlo gimana? Iya, dari isinya bagus untuk kita. Tapi kemudian kebenarannya apakah ini ucapan Abraham Lincoln atau bukan? Menurut saya bukan. Karena Abraham Lincoln itu tewas dibunuh ya tahun 1895, sedangkan internet baru muncul tahun 1965, 66 atau 65 tuh. Jadi nggak mungkin ada kosakata internet atau quote dalam kata-kata dia. Iya. Jadi nggak perlu cek-cek di Kominfo atau dimanapun, kita udah tahu ini. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Carlo. Dan internet itu sudah banyak yang ngechat ya. Kalau melihat dari orangnya tidak mungkin, karena berbicara mengenai internet. Sedangkan di masanya belum ada internet dari Pak Syam. Kemudian ada lagi, ini maaf kalau ada chat, banyak chat yang terlewat ya. Aduh, ini iya. Dari Pak Dedi, Abraham Lincoln belum ada HP. Dari SMA Citra ini siapa ya? Bu Dewi kah ini? Bukan ya? Carlo tadi Pak. Oh, itu internet baru muncul tahun 1969. Isinya baik untuk kita. Oke. Dari Pak Ibu Nur Fajri, gak mungkin Abraham yang ngomong. Karena saya kenal Abraham, jangan-jangan. Aduh, ngeri. Dari, ya,
tadi yang ini ya, yang Kominfo tadi, asap knalpot kendaraan bermotor dapat membasmi COVID yang tadi itu. Oke, terima kasih. Berarti ini kawan nalar yang ada di sini sudah sudah panas nih, sudah bisa berpikir kritis. Semoga nanti kedepannya semakin kritis lagi dengan kemudian menindaklanjuti setiap informasi yang ada. Kalau itu belum ada klarifikasinya di internet, mungkin bisa dilaporkan ke Mavindo atau bisa berkontribusi ya untuk melakukan cek fakta juga, kemudian menyampaikan klarifikasinya di ke Mavindo kalau itu mungkin belum ada. Bisa sekali. Silakan kawan nalar. Lalu kita masuk ke kemudian kurikulum nalar. Tadi sudah disampaikan banyak lengkap sebetulnya oleh Mas Supri bahwa program nalar ini adalah inisiatif dari konsorsium kerjasama bersama begitu ya. Inisiatif Maarif Institute, Mavindo, Love Frankie yang didukung oleh Google.org. Tentunya ini bukan kerja yang mudah, harus ada yang mencetuskan ide dulu, kemudian mau mendarma baktikan begitu ya, hidup perhatiannya itu untuk program nalar. Kemudian ada penyediaan materi pembelajaran tentang berpikir kritis dan literasi media, menyediakan kurikulum online dan sumber belajar yang menarik dan mudah digunakan bagi dosen, calon guru dan siswa tentu saja dan guru ya, karena memang di nalar ini tidak sekedar menyampaikan poin-poinnya, tetapi sudah juga disampaikan materi detailnya kawan nalar, bahkan ada kuisnya, ada videonya, ada banyak media sosialnya, nanti saya sampaikan. Lalu, bagi jenjang kompetensi literasi media dapat diakses sesuai dengan konteksnya. Jangan khawatir bagi kalau ternyata ya guru-guru TI ini luar biasa begitu ya penguasaan teknologinya. Bisa jadi orang yang di luar guru-guru kompetensi TI itu sama luar biasanya, tapi bisa jadi juga kurang pengetahuannya, sehingga levelnya bisa ada di sini. Tulanara juga menyediakan 8 video kurikulum, 1 website yang di-maintain tentu saja, kemudian 80 online course untuk 1.200 dosen di seluruh Indonesia. Ada 1 set kurikulum terdiri dari 8 tema lengkap dengan modul, lesson plan, dan lembar evaluasi. Saya sebagai fasilitator sudah didahului dengan training of trainers gitu ya, jadi tidak sekedar ada materi kemudian menyampaikan, tetapi ada skill-skill yang kemudian kami dibegali dari nalar. Kemudian ada 23 offline activities workshop dilaksanakan di 23 chapter, 17 chapter Mavindo dan 6 tambahan. Ada siaran talk show radio, JRKI, RRI, dan komunitas lainnya. Nah, nalar sendiri itu tadi saya sudah sebutkan ada 8 kompetensi, di antaranya mengakses informasi dan mengelola informasi itu warnanya sama ya, nanti warna itu ada maknanya. Kemudian mendesain pesan, memproses informasi dan berbagi pesan. Kemudian kompetensi yang ke-6 membangun ketangguhan diri, yang ke-7 perlindungan data, dan yang ke-8 kolaborasi. Di 8 kompetensi ini sebetulnya dikelompokkan gitu ya, atau digolongkan menjadi atau digolongkan ke dalam 3 level atau 3 aspek utama nalar. Tadi yang disebutkan mengakses informasi dan mengelola informasi itu ada di level tahu. Tahu ini maksudnya aktivitas memperkuat dan mengembangkan diri terhadap literasi media dan digital. Lalu kompetensi yang tadi mendesain pesan dan memproses informasi itu ada di level tanggap. Tanggap ini maksudnya mampu merespon dan menjawab isu terkait dunia literasi digital. Nah, saya yakin kalau guru-guru TI ini minimal sudah ada di level tanggap lah ya, karena bisa merespon dan menjawab isu terkait literasi digital. Lalu yang berikutnya, kompetensi membangun ketangguhan diri, perlindungan data, dan kolaborasi ini ada di level yang paling atas atau level kepala begitu ya, yaitu tangguh. Tangguh ini maksudnya mampu merespon tantangan yang lebih besar eskalasinya, berkolaborasi dan merangkul semua kalangan untuk berpartisipasi dalam merespon situasi. Artinya, kalau kawan nalar yang ada di sini itu menyampaikan nalar di misalnya kelompok keagamaannya, kelompok sosial kemasyarakatannya, di sekitar kelompok profesinya, nah kawan nalar sudah ada di level tangguh ini. Dan ketiga level ini kita sudah sediakan 8 tema.
Ya, diantaranya berdaya internet dan ruang kelas itu untuk di level tahu dengan kompetensi mengakses informasi dan mengelola informasi. Ya, jadi tema berdaya internet dan ruang kelas. Kemudian nanti akan kita coba mainkan ya, atau kita coba simulasikan. Lalu tema tentang menjadi warga digital dan internet dan keluarga serta internet dan kesehatan itu ada di level tanggap. Level tanggap ini kompetensinya mendesain pesan, memproses informasi, berbagi pesan. Kemudian tema tentang internet damai dan internet siaga bencana serta internet rangkul sesama ini untuk kita menyampaikan materi tular nalar ke teman-teman disabilitas. Ya, itu ada di level tangguh ya, yang kompetensinya adalah membangun ketangguhan diri, perlindungan data, dan kolaborasi. Begitu kawan tular nalar. Dan yang tadi saya disampaikan juga oleh Mas Supri, dan saya sampaikan tadi ada websitenya. Kawan-kawan coba bisa dibuka di tularnalar.id. Kawan tular nalar bisa membukanya di tularnalar.id. Kemudian ada media sosialnya, untuk Instagram, ketikkan saja tular nalar, Facebook, Facebook juga, maaf. Lalu YouTube juga ada. Silakan dikunjungi, dilihat, kemudian di komen, di like. Mau saya minum lagi? Iya, beginilah ya penderita tiroid itu. Suka batuk. Malah jadi curhat saya. Malah saya jadi buka identitas sih. Jadi itu media sosial yang ada, yang sudah disediakan oleh tular nalar, yang bisa bebas kawan tular nalar gunakan, download ya, diunggah, diunduh seperti yang dilakukan oleh, nanti ada contohnya. Ada salah satu anggota mungkin Aktivindo yang sudah mempraktekkan itu ya. Di slide berikutnya, oke, jadi di website tular nalar itu tampilannya kan ada menu-menu ya, ada menu belajar online, kemudian ada untuk pengajar, ada tentang kami. Nanti kawan tular nalar bisa tahu Ma'arif itu siapa, Mavindo, Lo Frankie, itu ada di tentang kami. Lalu kawan tular nalar bisa menjelajahi menu yang belajar online dan untuk pengajar, sama-sama bisa. Untuk disampaikan ke murid-muridnya juga bisa, untuk dipelajari sendiri juga bisa. Ada kuisnya hanya 5 menit, itu bisa sangat menyenangkan sekali untuk belajar ya, kawan tular nalar. Jadi masih di ini ya, masih di slide ke-28 Mas Supri, yang di ini deh. Jadi kita kawan tular nalar ketika buka situs tular nalar, ketika buka website tular nalar, itu ada misalnya milih salah satu tema tentang budaya internet. Nah, itu ada kuisnya ya. Jadi ada yang model belajarnya 30 menit, ada yang 15 menit. Jadi ini misalnya untuk budaya internet ini temanya media sosial teman asik di internet. Jadi di situ ada videonya. Di videonya juga ada dilengkapi juru bahasa isyarat JBI ya, untuk teman-teman disabilitas yang di kanan bawah itu, sehingga teman-teman bisa betul-betul menyampaikan ini kepada mungkin di lingkungan kita, saudara kita yang disabilitas. Mereka juga perlu mendapatkan literasi informasi, literasi media. Nah, di slide berikutnya Mas Supri ada lembar aktivitasnya. Jadi budaya internet itu merupakan bagian dari level tahu. Ini sudah ada skemanya ya di sini. Itu ada di website tular nalar, kawan tular nalar. Jadi nanti dibuka, di searching aja, ditelusuri saja, di browsing, silakan berselancar di situ. Dan untuk yang 30 menit ini kompetensinya mengakses informasi dan mengelola informasi. Jadi di modul itu ya, itu modul ada pengantarnya, kemudian ada tujuan, disampaikan juga aktivitasnya, ada persiapan, aktivitas intinya apa, ada poin pantik diskusi ya, kemudian ada praktek alternatif 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada catatannya. Sedangkan yang 15 menit di slide berikutnya Mas Supri juga disampaikan caranya. Nanti kalau mau menyampaikan ke murid ya, baik itu di WhatsApp group atau di daring seperti ini gitu ya,
atau ditampilkan di website kawan tular nalar sekalian bisa disampaikan. Jadi di share videonya, kemudian diajak untuk berdiskusi, kemudian diajak untuk bersama-sama praktek mengakses media sosial, kemudian mengeksplorasi tema dan menambahkan konten-konten positifnya. Nah, kalau yang penasaran videonya seperti apa, saya minta waktunya 5 menit saja untuk melihat video yang berikut ini. Silahkan Mas Supri. Suaranya belum ini ya, suara videonya. Jadi, oke. Suara dari video kedengaran Bapak kawan tular nalar? Belum, Bu. Ya, Belum ya? Belum. Oh. Audio dengar ya? Udah dengar, Mas Supri? Jadi kawan tular nalar kalau pengen lebih menyimak video ini, audionya belum masuk, bisa ada di YouTube, ada juga di website tular nalar. Silakan YouTube-nya dibuka-buka, di-play semua videonya, di-like, komen, subscribe, Enggak, Mbak? dan share. Masih belum kedengeran? Masih belum ya? Masih belum. Oh, masih share. Ini malah gambarnya ya yang enggak sesuai dengan audionya. Nggak bisa ya? Gambarnya freeze. Gambarnya freeze. Dan iya. Ini internetnya, Mbak. Kenalin, ini Bob. Udah pada tahu kali gue kan terkenal. Suaranya ada tapi gambarnya freeze. Udah langsung ke intinya aja, durasi. Bob, kok ini nggak bisa sih? Itu kamu harus masuk dulu baru bisa diakses. Oh. Masih freeze ya, Mbak ya? Masih freeze. Kok malah masuk kamar? Katanya disuruh masuk. Ada 8 video ya kawan tular nalar. Ini kelanjutannya seperti apa bisa juga nanti dikepoin. Kenalin, ini Bob. Udah pada tahu kali gue kan terkenal. Bisa? Dia sombong. Saya ulang ya. Ya. Oke, Udah langsung ke intinya. Itu kamu harus masuk dulu baru bisa diakses. Oh, oke. Kok malah masuk kamar? Katanya disuruh masuk. Kenalin, ini Bob. Udah pada tahu kali gue kan terkenal. Dia sombong. Udah langsung ke intinya aja, durasi. Oh iya, maaf. Selamat datang di Literasi Digital Tular Nalar. Ini Bob. Dan ini Mentari. Mereka akan memberikan tips menggunakan media sosial yang baik dan benar. Ibob, yuk fokus yuk. Apa sih, udah langsung mulai aja. Ibob, Apa? tolong jaga jarak. Pertama-tama, sebelum menggunakan media sosial, kamu harus tahu media sosial itu apa. Menurut UNESCO Media and Literacy in Journalism Handbook, sosial media adalah layanan daring untuk menciptakan interaksi sosial, membangun hubungan, mengolah, dan menyebarkan berbagai macam informasi. Penggunanya juga dapat membangun jejaring pertemanan dan juga komunitas, serta melakukan interaksi dalam unggahan teman maupun orang lain. Kayak Wikipedia nih anak. Kamu ada sosial media nggak? Bagi dong. Mentari, Bob, aku punya hadiah untuk kamu. buat aku? Iya. Ini? Wow, makasih Bob. Setelah kamu mengetahui apa itu media sosial,
kamu juga perlu tahu cara untuk mengakses dan mengelola media sosial dengan benar. Ini cewek pintar tapi kok gitu ya? Langkah pertama, bermedia sosial. Pelajari cara mengaksesnya. Gunakan data pribadi asli untuk bergabung di media sosial. Jangan yang palsu. Nama lengkap kamu siapa? Mentari pagi bersinar lagi. Nah, kamu juga bisa menggunakan fitur-fitur utama di setiap media sosial yang kamu pakai. Bob, kok ini nggak bisa sih? Ah, itu kamu harus masuk dulu baru bisa diakses. Oh, oke. Kok malah masuk kamar? Katanya disuruh masuk. Jangan gunakan media sosial kamu untuk hal yang tidak baik, seperti menghina pengguna lain di kolom komentar. Bob, lo harus tahu. Gue baru putus sama cowok gue seminggu yang lalu. Sekarang dia udah update sama cewek lain, Bob. Kesel banget gue, Bob. Kenapa sih cowok tuh kayak gitu, Bob? Lo juga kayak gitu kan? Hah? Ngaku lo sama gue, ngaku. Kelola media sosial kamu sesuai dengan kebutuhan, dan pastinya tetap memperhatikan etika dalam bermain media sosial. Ih, Bob. Nggak boleh gitu. Hah? Apaan sih? Itu kakinya. Kenapa? Turunin kayak nggak punya etika. Ya elah, santai aja kali. Turunin nggak? Aduh. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap bijak dan asik bermain media sosial. Jadi minta akun sosial media aku nggak? Bob. Oke, baik. Terima kasih Mas Supri. Tadi bisa ditonton nggak ya Bu Siti Aulia? Bu Siti Aulia? Bisa dilihat nggak ya tadi? Bu Jumaiti tadi nanya, oh bisa. Oke, terima kasih Bu Siti Aulia. Sudah dijawab di chat. Bu Jumaiti tadi nanya suaranya mana, sudah bisa terdengar ya Bu Jumaiti? Oke, bisa, suara juga jelas. Oke, terima kasih. Nah, kalau suaranya sudah jelas, saya boleh minta responnya Ibu tadi, masih di video tadi Mas Supri. Setelah nonton video itu kira-kira nih apa yang bisa Ibu silahkan untuk berkomentar Ibu. Silahkan untuk berkomentar dari video itu. Jadi nanti seperti itu Ibu, kalau kepada murid-muridnya boleh setelah nonton video silakan berkomentar gitu. Ibu maaf, ini suara background saya nih. Ibu Siti Aulia, mungkin ada yang mau dikomentari dari video tadi? Bisa open mic, open video, open cam? Atau malu-malu, atau sinyalnya kurang bagus kalau di open? Oke. Di Kudus ini sudah waktunya asar. Mungkin di tempat beberapa kawan tular nalar ya yang ada 1 jam lebih awal, asarnya sudah duluan ya. Oke. Terakhir kalau mungkin untuk merespon mungkin agak susah ya, karena tadi mungkin sempat gak jelas suaranya, efek sinyal. Oke, boleh bermedsos asal dengan bijak. Oke, bisa. Saya memang sengaja tidak nge-share linknya kawan tular nalar, bukan berarti saya pelit, tapi saya pingin banget kawan tular nalar cari, minta tolong ya kesediaannya berkenan untuk mencari, untuk search tular nalar di YouTube. Nah, jadi
Kalau dicari terus kemudian nanti bisa ditonton bersama-sama keluarga dan murid-muridnya tentu saja serta teman-temannya. Kalau pas ada jam free gitu kan bisa daripada kita ini ya ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Kita bisa nonton ini video dari Tular Nalar. Dan caranya seperti itu tadi. Jadi apa yang tadi sudah dilihat tadi bisa didiskusikan. Hal apapun, hal sekecil apapun ya yang berkaitan tentang literasi informasi. Slide yang berikutnya Mas Supri 2 slide terakhir. 2 atau 3 slide terakhir ya. Ini salah satu contoh anggota Aktivindo yang pernah mengikuti Tular Nalar. Mungkin beliau itu dari, karena saya japri belum dibalas ya, mungkin beliau itu dari kelas guru Mas Muhammadiyah gitu ya, guru Muhammadiyah gitu mungkin ya. Jadi beliau punya website, Bapak Catur Yoga Mei siapa ini ya, punya website, kemudian ambil materi dari Tular Nalar, kemudian dimasukkan ke websitenya dan minta beserta dengan ini ya poin-poin diskusinya, 8 poin diskusi itu, kemudian meminta murid-muridnya, atau karena yang saya tahu di sini beliau tidak menyebutkan murid-muridnya ya, tapi yang saya tahu di sini kok kelas-kelas ini kayaknya murid-muridnya nih, untuk berkomentar. Dan ada 339 komentar di situ. Jadi mereka menjawab satu persatu pertanyaan yang sudah ditampilkan di website Bapak Catur Yoga. Ini saya sertakan linknya, mungkin bisa kawan Tular Nalar jadikan contoh simulasinya gitu ya. Contoh simulasi gimana sih caranya menularkan materi Tular Nalar ini pada banyak orang gitu. Bisa melalui media sosialnya, bisa masing-masing begitu ya, atau kalau punya website seperti Bapak Catur Yoga ini yang di-maintain ini, diisi. Karena seperti itu kita tuh bisa bikin ya, kita bisa dengan mudah, terutama kawan Tular Nalar yang jago IT, bisa dengan mudah bikin website, tetapi untuk maintain itu loh yang harus butuh konsistensi gitu. Jadi mungkin bisa dijadikan contoh. Last but not least, ada pesan dari Tular Nalar. Tanggapi berita yang beredar di dunia maya, ingat klarifikasi, cantumkan referensinya juga. Jadi dari tadi saya sudah mencontohkan ya kawan Tular Nalar, setiap saya menempelkan gambar atau informasi, saya sertakan referensinya, sumber aslinya. Kemudian periksa kebenaran berita yang dibaca, ditelusuri dengan SPD, bukan SPPD. SPD, sumber, cari sumbernya, penulisnya siapa, kemudian kalau itu ada di website, di domain apa. Apakah itu domain yang terpercaya atau abal-abal. Lalu, hindari percakapan negatif. Kalau itu di slide berikutnya, Mas Supri ya, kalau itu adalah percakapan yang sensitif, seperti yang akhir-akhir ini nih ya, yang ada banyak mengkritik-kritik kepala negara kita gitu ya, mending dihindari sajalah percakapan yang negatif itu, ciptakan diskusi yang baik-baik saja. Dan terakhir, saya ingin kawan Tular Nalar melakukan salam Tular Nalar, slide yang terakhir. Kawan Tular Nalar bisa berkenan jarinya membentuk huruf T seperti ini, jari telunjuk kedua tangan ya yang kita pakai, jari telunjuk tangan kiri yang tegak, yang di bawah, kemudian jari telunjuk tangan kanan yang horizontal mendatar membentuk huruf T. Bukan nanti sama-sama meneriakkan, bukan sekedar paham ya. Sekarang dihidupkan dulu audionya, speakernya dinyalakan dulu. Bersama-sama salam Tular Nalar dengan saya untuk diambil gambarnya ya oleh Mas Supri ya. Mas Supri boleh minta tolong diambil gambarnya. Salam Tular Nalar. Jadi nanti semuanya harus tetap free seperti ini karena kita ada berapa layar ini? Ada 42 partisipan dengan berapa layar? Oke, Mas Supri siap mengambil gambar? Iya Mbak, silakan Mbak. Oke. Ini slide, ini biasanya memang oleh host, oleh host yang iniin salam Tular Nalar, tapi saya ingin biar kembali semangat lagi di akhir perjumpaan dengan saya, kita sama-sama meneriakkan bukan sekedar paham dengan apa? Jarinya membentuk huruf T seperti ini. Siap ya kawan Tular Nalar sekalian? Videonya diaktifkan. Nanti yang bagus dapat door prize, screen cantik dari saya. Ngambil ke Kudus tapi. Baik, untuk slide yang pertama ya. Oke, silakan Mas. Yuk kita teriakkan 1, 2, 3. Bukan sekadar Nalar. Lagi?
1, 2, 3. Bukan sekedar paham. Yes. Bukan sekedar paham. Oke, sudah Mas Supri? Oke, baik Mbak, sudah. Oke, terima kasih kawan tulan nalar sekalian. Tepuk tangan untuk semuanya yang sudah bertahan selama 2 jam. Luar biasa. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf karena pasti ada kekhilafan kecil-kecil gitu ya. Itu bukan maksud saya, tetapi memang saya itu banyak sekali ketidaksempurnaannya. Hanya Allah lah yang menyempurnakan saya. Untuk itu saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terakhir ini ada kartu dari saya. Masa pandemi banyak webinar. Narasumbernya ahli juga artis kayak saya. Bersama kami dari Tular Nalar, mari berliterasi dan berpikir kritis. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Supri. Terima kasih Mbak Primi atas penyampaian materinya. Baik, mungkin ada tanya jawab yang ingin ditanyakan setelah Mbak Primi tadi menyampaikan materinya dari Bapak Ibu. Dipersilahkan. Jika memang masih ada yang sedikit dirasa kurang dan untuk ditanyakan lagi, atau ingin berbagi cerita yang kaitannya dengan materi yang Mbak Primi sampaikan tadi. Dipersilakan Bapak Ibu. Ini yang mengangkat tangan ini Pak Aan, mengangkat tangan untuk bertanya atau bagaimana Pak Aan? Bertanya Pak. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih Pak waktunya Pak. Ini mengenai hoax. Ya, hoax itu zaman sekarang ini kan kita itu dikelilingi dengan hoax. Apakah itu berita benar atau salah kita kan nggak tahu Bu ya. Nah yang saya tanyakan itu bagaimana caranya dengan cepat gitu mengenai berita itu hoax dan bukannya gitu, hoax dan tidaknya gitu Bu. Soalnya kami sangat kesulitan untuk memastikan apakah itu benar atau tidak benar gitu. Malahan kadang-kadang pemerintah juga berita benar gitu dibilang hoax untuk meredam masyarakatnya, rakyatnya gitu Pak. Kadang-kadang suka begitu. Kita itu dibingungkan seperti itu. Terima kasih Bu. Silakan Mbak Primi. Oke, terima kasih Pak Aan. Kalau saya harus meredam keresahan kawan tulan nalar semua ya, bahwa pemerintah melakukan itu misalnya ya, tapi kita concern saja pada, jadi kita tidak melihat siapa pengirimnya, apa motifnya, tapi cara cepatnya yang memang sering saya lakukan Pak Aan, setiap ada informasi saya copy paste. Jadi saya sampaikan juga tadi ya, jadi saya copy paste kata-katanya, saya masukkan ke Google. Kalau itu sudah pernah ada klarifikasinya, kita tenang. Oh, ternyata kan kita memang sekarang pengennya semuanya serba instan, serba cepat ya. Kalau itu memang sudah ada kan enak. Masalahnya kalau yang ada kemarin Pak, ada satu informasi dan informasinya itu bagus tentang proning gitu ya, tapi berbentuk tekstual dan itu disampaikan oleh satu dokter, disebutkan namanya beserta kliniknya. Saya telusuri sampai pol informasinya dan itu memang butuh waktu Pak Aan. Untuk menelusuri itu kan namanya kita melakukan investigasi ya Pak Aan. Investigasi itu sesuatu pekerjaan yang melelahkan, membutuhkan waktu, harus betul-betul teliti begitu ya. Belum lagi ketika kita investigasinya hanya bisa di rumah saja nih. Kita kan nunggu yang ini ya, yang menyebarkan konten itu, menunggu itikat baiknya untuk membalas ya, membalas WhatsApp kita atau membalas DM kita. Nggak kunjung terbalas juga. Sampai kemudian ya saya masukkan ke kalimat sada itu tadi, yang nomor WhatsApp tadi, itu pun juga tidak bisa, ke berbagai macam cara juga tidak bisa, ya kita kemudian akhirnya menunggu. Kalau semua cara itu, sampai saya juga sudah bertanya kepada tim fact checker, jadi nanti kalau kawan tulan nalar, mungkin bisa, nomor saya bisa dibagikan ya Mas Supri, kalau kawan tulan nalar ada informasi apapun, jangan ragu untuk menghubungi saya, nanti saya akan berusaha sebisa mungkin, secepat mungkin untuk menyampaikan klarifikasinya kalau itu hoax atau bukan.
Tapi secara sederhana begitu Pak An, sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Nur Fajri ya, Mas Supri, mohon izin untuk mengecek hoax, apakah itu hoax atau tidak. Jadi semua informasi harus dicek. Bukan berarti ini semuanya pasti hoax, bukan berarti itu juga. Tetapi semua informasi harus dicek dulu ketika kita menerima. Kalau bentuknya teks, kata-kata, baik itu yang ada di WhatsApp atau yang ada di media sosial kita, Facebook atau apapun, tinggal di copy paste di Google. Begitu, paling mudah kan Google ya. Kalau saya search engine-nya, kalau kawan Tulana di sini mungkin search engine pakai yang lain. Kalau itu berupa gambar, kita simpan, kita save gambarnya, kemudian kita buka Google Image dibuka. Di situ nanti ada menu upload gambar, dimasukkan di upload, kemudian diklik kaca pembesarnya atau di enter gitu ya. Itu nanti akan keluar gambar, kalau itu sudah pernah diklarifikasi sebelumnya, akan keluar referensinya atau sumbernya. Kalau memang belum, ya kita coba pakai kata kunci gambar tersebut. Misalnya gambar tersebut itu foto Syahrini sedang berpelukan sedang berpelukan dengan siapa ya? Dengan Donald Bebek misalnya ya. Itu kita ketikkan saja di Google Syahrini dan Donald Bebek. Nanti kalau itu sudah pernah diklarifikasi sebelumnya di internet akan keluar. Oke, terima kasih Mas Supri, ini ditampilkan Google Image-nya. Jadi Google Image itu tinggal diketik saja ya di Google atau di address barnya Google Image begitu, kawan Tulanalar. Dan ini kebetulan pas tidak ada gambar. Tadi mungkin gambar yang Abraham Lincoln tadi mungkin bisa di save dulu terus dimasukkan di situ. Tapi nanti bisa dicoba kawan Tulanalar, ada banyak sekali tutorialnya untuk memeriksa hoax gambar. Begitu juga mungkin Mas Supri kalau sambil saya menyampaikan ini mau di simulasi. Begitu juga kalau video juga bisa dicek apakah itu hoax atau tidak, di screenshot, di capture begitu ya gambarnya, gambar sebelah manapun, adegan manapun ya, selama sepanjang video itu satu adegan saja apa, kemudian dimasukkan ke Google Image. Kalau sekali lagi kalau itu sudah pernah ada klarifikasinya di internet, akan keluar klarifikasinya. Kalau tidak, maka bisa jadi nih kawan Tulanalar menjadi pertama yang mengklarifikasi itu. Tapi harus betul-betul ditelusuri sampai ke memang pengirim aslinya. Dan itu memang butuh effort ya, butuh usaha, butuh dedikasi kawan Tulanalar. Dan ya saya yakin kalau teman-teman di IT ya, di teknik informatika dan komunikasi, di IT ini ya, itu hal-hal seperti itu tuh pasti bikin penasaran gitu loh. Biasanya seperti itu. Itu saja Pak Aan, jawaban panjang dari saya. Intinya kalau teks di Kopas di Google, kalau gambar di Google Image, kalau di Google Image nggak ada, kira-kira gambar itu kuncinya apa, dimasukkan ke Google. Kemudian kalau video di capture, dimasukkan ke Google Image lagi. Gimana Pak Aan? Iya, sangat jelas Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Aan, sama-sama. Begitu juga ya Bu Nur Fajri tadi pertanyaannya, masukkan gambar dalam search engine Google. Oke. Gitu Mas Supri. Ini disimulasikan oleh Mas Supri bagaimana cara mengeceknya. Jadi ini sudah dimasukkan ke Google Image ya. Nah, keluar nih. Keluar. Ya, gitu. Itu sebetulnya nggak hanya ini ya, Abraham Lincoln, ada banyak tokoh gitu yang di quote, pakai quote seperti itu. Jadi memang ada satu website gitu yang seneng gitu ngotak-atik quotes, foto orang terkenal, tokoh terkenal, dikasih teks sebelahnya itu seolah-olah. Nanti sebentar lagi ada quotes dari Pak Duta. Pak Duta sebelahnya ada quotes. Aktivindo dengan fasilitator Bu Primi sangat cetar, itu quotes-nya Pak Duta. Nanti sebentar lagi akan saya bikin. Ya gitu saja Mas Supri. Baik. Tadi dari Pak Carlos juga sempat raise hand ya, Pak Carlos. Apakah jadi bertanya atau seperti apa? Oh ya Pak, makasih Pak, cepat aja ya Pak. Ya silakan. Terima kasih kepada pemateri hari ini. Mungkin saya menanggapi dari pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita untuk mengkonfirmasi apakah sebuah informasi itu benar atau tidak, gitu ya.
Kalau dari pengalaman saya sendiri tuh memang yang lagi menghebohkan, yang buat kita kadang-kadang ngeresah beberapa waktu terakhir ini kan berita gitu ya. Informasi. Barangkali kita punya langganan gitu ya, kita punya situs langganan yang terpercaya, misalnya seperti Kompas atau Detik. Kalau kita misalnya sudah membiasakan membaca berita gitu ya, melek literasi, pasti kita akan dengan mudah melihat apakah berita ini benar atau tidak. Apalagi kalau dari media seperti Kompas dan Detik seperti itu. Jadi kita langsung punya apa ya, benteng verifikasi yang cepat gitu, tanpa misalnya tadi proses lebih lanjut gitu, kita sudah tahu dari dari permukaannya seperti itu. Apalagi Bapak Ibu guru gitu ya, kalau misalnya sampai kita termakan hoax, itu adalah beban moral gitu ya untuk para siswa kita gitu, yang juga akhirnya bisa saja termakan hoax seperti itu. Terima kasih, mungkin hanya sekedar sharing aja. Ya, sepertinya Pak Carlos memperkuat apa yang disampaikan Mbak Primi tadi ya. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 3:20 waktu Indonesia bagian Barat, mungkin juga di bagian waktu Indonesia Tengah sudah jam 4 mungkin ya. Kita cukupkan untuk sesi penyampaian materi dan diskusi ini. Terima kasih kepada Mbak Primi dan Bapak Ibu guru semua yang telah berkenan mendengarkan, kemudian berpartisipasi, bertanya jawab, berkomunikasi di sesi diskusi. Semoga kita dapat mengimplementasikan apa yang telah kita sama-sama belajar di sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan webinar pada hari ini, telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas webinar ke-39, dan terima kasih juga kepada Mbak Primi yang telah menemani memberikan materi, kemudian pengalaman-pengalaman serta ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat, semoga bisa diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan saya mewakili konsorsium dari Maarif Institute, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan Love Frankie menutup kegiatan pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Saya Liv. Terima kasih banyak Ibu Primi.